Shalom Josie, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Amin. Nah teman-teman, pada hari ini kita akan sama-sama merayakan GOC Online Service edisi spesial. Edisi apa? Christmas. Wow, pastinya hari ini akan sangat luar biasa Seru banget ya. ibadahnya. Seru banget ya Zat ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, ada 3 hal yang harus kalian perhatikan sebelum kalian memulai ibadah kalian pada hari ini. Apa aja tuh? Yang pertama, pastikan kalian ada di tempat terbaik untuk bisa sama-sama nikmatin online service pada hari ini. Boleh sama-sama puji dan sembah Tuhan di tempat terbaik di rumah kalian tentunya. Yang kedua, Jangan melakukan aktivitas apapun seperti bermain game, seperti makan atau apapun. Kita harus menghormati hadirat Tuhan selama beribadah. oke. Dan yang ketiga adalah be excited teman-teman. Kalian bisa tunjukin rasa excited kalian caranya dengan ikutin kolom chat yang ada di sini. Nih, di sini nih. Yang di sini, di sini. Kalian bisa ramein di situ bareng teman-teman yang lainnya di situ. Kalian bisa excited, kalian boleh komen apa aja di situ. Intinya kalian harus excited, oke? Oke, siap. Oke. Dan yang tentunya yang tidak boleh ketinggalan adalah pada hari ini GOC akan kita akan sama-sama mengadakan candlelight service, oke? Oleh karena itu kita mau sama-sama minta kalian untuk siapin lilin, atau kalau misalnya kalian nggak punya lilin, kalian boleh siapin flashlight dari HP kalian. Oke? Oke, siap. Siap. Dan sebelum kita mau memulai ibadah kita pada hari ini, yuk kita sama-sama menjamin mata kita sama-sama satu dalam doa. Ya teman-teman, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh berkumpul secara online Tuhan. Kami ingin mengikuti ibadah Christmas ini Tuhan, online service Christmas Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyiapkan yang terbaik buat kami mengikuti ibadah ini Tuhan. Biarlah kiranya semua boleh kami mengikutinya dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan yang siap untuk mengikuti online service Christmas ini. Mari sama-sama katakan amin. Shalom GOC. Gue yakin ada semangat hari ini untuk memuji Tuhan, amin. Mari kita bersama-sama bersemangat untuk memuji Tuhan lebih lagi teman-teman. Bersama-sama kita katakan, Heart to herald angels sing, glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. Joyful all the nations rise, join the triumph of the sky. With that jolly cause proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hearts the herald angels sing, glory to the newborn King.
sudah mau lahir ke dunia ini Tuhan, untuk selamatkan setiap kita Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan di momen Natal ini Tuhan, Tuhan yang terus sertai Indonesia Tuhan, Tuhan yang terus sertai bangsa ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, Tuhan mengasihi Indonesia Tuhan, Tuhan yang bebaskan Tuhan dari segala penyakit Tuhan, dari segala hal-hal yang tidak baik Tuhan bagi bangsa ini Tuhan. Kau yang sembuhkan yang sakit Tuhan, Tuhan yang sembuhkan Tuhan, yang terluka Tuhan, Tuhan yang pulihkan setiap kami Tuhan. Apapun masalah kami Tuhan, hari-hari ini Tuhan, Tuhan yang terus kuatkan hati kami Tuhan. Tuhan sertai, Tuhan yang jaga setiap kami Tuhan. Tuhan yang jaga keluarga kami Tuhan, Tuhan yang jaga Tuhan sekolah kami Tuhan, Tuhan yang jaga Tuhan universitas kami Tuhan, tempat pekerjaan kami Tuhan, Tuhan selalu jaga Tuhan sertai Tuhan. Itu pun juga Tuhan keluarga kami Tuhan, kami selalu setia Tuhan sertai kami Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom anak-anak muda di GOC Sunter Mall, apa kabar? Aku berharap kalian semua dalam keadaan yang baik dan juga sehat. Sudah lama kita nggak bertemu, ya terakhir kita ketemu itu mungkin waktu gereja secara offline. Tapi hari ini kita ketemu secara online. Tapi nggak apa-apa teman-teman, aku percaya walaupun kita ketemu secara online, Tuhan bisa bekerja dan kuasanya dan kasihnya nggak pernah terbatas. Yang setuju katakan amin. Sebelumnya aku mau say thank you, aku mau ucapin terima kasih buat kesempatan yang diberikan untuk aku bisa sharing atau berbagi kepada teman-teman semua firman Tuhan hari ini, supaya setiap kita semua bisa bertumbuh dalam Tuhan. Tapi teman-teman, sebelum kita lanjut, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat kasih-Mu yang begitu luar biasa, buat kuasa-Mu Tuhan yang tidak pernah terbatas. Dan hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan setiap firman yang disampaikan itu bisa kami terima dengan baik, bisa bertumbuh dan juga bisa berbuah bagi hidup kami, sehingga orang-orang bisa diberkati lewat hidup kami. Pakai hamba yang tidak berguna ini, tapi akan berguna ketika Tuhan yang bekerja dalam kehidupan hamba. Siapapun yang hamba sampaikan lewat lidah bibir hamba ini, biarkan itu semua adalah firman Tuhan Yesus. Dan terima kasih Bapa, kau sertai setiap kami semua. Biar segala pujian, hormat, dan syukur hanya buat Tuhan Yesus saja. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Wow, luar biasa. Nah teman-teman, saat ini kita udah ada di penghujung tahun 2020. Teman-teman semua, ini beberapa hari lagi kita akan masuk ke tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Kalau kita boleh melihat teman-teman tahun 2020, mari sama-sama coba kita renungkan sebentar. Kalau kita boleh kasih angka dari angka 1 sampai angka 10, kira-kira nilai berapa yang teman-teman bisa berikan untuk tahun 2020 ini? Mungkin ada yang kasih nilai 9, ya, mungkin ada yang kasih nilai 6, ya, biasa-biasa aja. Tapi mungkin juga ada yang bisa kasih nilai angka 3 atau 2 teman-teman gitu ya, karena mengalami suatu hal mungkin tekanan yang begitu luar biasa di tahun 2020. Nah teman-teman, kalau boleh flashback juga teman-teman, kita masuk ke tahun 2020 itu dengan suatu tantangan, yaitu apa? Banjir. Pada waktu itu aku mau ke gereja, agak sulit teman-teman untuk ibadah awal tahun. Kenapa? Karena banjir. Gak sampai di situ teman-teman, ya kita ngalami, yaitu hari ini juga itu pandemi COVID-19 teman-teman. Ya kita ngalami suatu hal yang mungkin kita nggak pernah pikirkan, bahwa kehidupan kita hari-hari ini ya sekarang seperti ini. Kita ketemu secara online, ada yang kuliah online, ada yang bekerja secara online, ya working from home teman-teman. Itu bukan suatu hal yang mudah. Mungkin ada yang kehilangan pekerjaan di tahun ini, mungkin ada yang kehilangan keluarga, ada yang mengalami sakit penyakit,
ada yang terguncang secara finansial, ada yang terguncang secara bisnis usahanya. Ya, banyak hal yang kita lewati, teman-teman. Teman-teman harus mengerti bahwa selama kita hidup, selama kita bernafas, tantangan itu pasti ada. Tapi jangan fokus kepada tantangan yang kita lewati, teman-teman. Jangan fokus kepada apa yang mungkin musim kehidupan yang kita lewati, mungkin musim yang lagi gak baik. Tapi fokuslah kepada siapa yang menyertai kita sehingga kita bisa melewati tahun 2020 ini dengan baik. Itu yang perlu kita fokuskan, itu yang perlu kita coba renungkan, itu yang perlu coba kita pikirkan, teman-teman. Bahwa ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai kehidupan setiap kita sehingga kita bisa melewati tahun ini dengan baik. Maka dari itu, aku beri tema khotbah hari ini adalah You are not alone. Kamu gak sendirian. Nah, teman-teman, mungkin hari-hari ini banyak yang merasa sendirian karena mungkin kita udah lama gak ketemu. Ada yang mungkin merasa bahwa banyak di rumah gitu ya, working from home ya. Mungkin ada yang ditinggal oleh keluarganya, gak bisa ketemu dengan keluarganya. Mungkin ada yang gak bisa ketemu dengan teman-teman lagi. Mungkin ada yang kita nggak bisa ketemu dengan teman-teman gereja dan teman-teman merasa sendirian. Teman-teman perhatikan baik-baik bahwa Tuhan tidak pernah mau untuk kita sendiri. Artinya, bayangkan waktu kita lahir aja kita nggak sendirian, teman-teman. Kita dilahirkan karena ada orang tua kita yang melahirkan kita. Teman-teman, kalau kita baca dalam firman Tuhan bahwa Tuhan menciptakan Adam, dia nggak sendirian, teman-teman. Bahwa Tuhan menciptakan Hawa ya sebagai penolong Adam ya, supaya dia nggak sendirian, yang sepadan ya bagi Adam. Tuhan nggak pernah menciptakan kita untuk sendirian, tapi kesendirian itu adalah keputusan, teman-teman. Orang yang merasa lonely atau alone, teman-teman, itu adalah keputusan hidup dari seseorang. Tapi perhatikan, Tuhan nggak pernah mau kita sendirian dan Tuhan tidak pernah menciptakan kita untuk sendiri. Mari sama-sama kita belajar. Dalam Yohanes pasal ke-14 ayat 16-17 dikatakan, Aku akan minta kepada Bapa ya, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Perhatikan bahwa dalam Yohanes pasal ke-14 ini ayat yang ke-16 dikatakan bahwa Tuhan akan minta kepada Bapa, Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Di dalam hidup kita ada seorang penolong, teman-teman. Yaitu siapa penolongnya? Yaitu adalah Roh Kudus. Dikatakan supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Roh Kudus yang ada dalam hidup kita itu menyertai kita selama-lamanya. Ya, not one day, ya, not one week, not one month, not one year, atau mungkin 10 tahun, atau mungkin 20 tahun, tapi selama-lamanya. Yang setuju dan yang percaya sama-sama katakan amin. Jadi teman-teman, kita tidak sendirian. Hari-hari ini walaupun tantangannya berat, kita gak sendirian. Karena apa? Karena Dia, Yesus Tuhan, selalu menyertai setiap kita. Teman-teman perhatikan, dikatakan dalam ayat selanjutnya, ayat 17, dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Diam di dalam kamu. Jadi teman-teman, di dalam hidup kita ada Roh Kudus, ada pribadi Roh Kudus yang menyertai setiap kita. Waktu kita terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam hidup kita, teman-teman perhatikan baik-baik bahwa ada pribadi seorang penolong yang diam di dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus yang menyertai kita selama-lamanya, sehingga kita nggak sendirian, kita nggak alone, teman-teman. You are not alone and we are not alone. Nah, lebih lanjut lagi kita akan belajar dari tokoh Alkitab yaitu Yusuf. Yusuf ini adalah seorang yang luar biasa. Kehidupannya, prosesnya itu luar biasa, nggak mudah, teman-teman. Dia dibuang oleh keluarganya, teman-teman, karena keluarganya atau kakak-kakak saudara-saudaranya membenci dia. Dia dibuang dan dia lalu dijual, teman-teman, menjadi budak. Nah, ini adalah cerita di mana Kejadian pasal 39 ayat yang kedua, di mana dia ada di rumah Potifar, teman-teman. Perhatikan baik-baik ya. Yusuf
disertai Tuhan dengan luar biasa. Penyertaan Tuhan sangat luar biasa kepada Yusuf. Kita akan belajar Kejadian pasal 39 ayat yang kedua. Dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Perhatikan baik-baik teman-teman semua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Perhatikan baik-baik kata tetapi. Walaupun hidup Yusuf itu nggak mudah, walaupun hidup Yusuf itu mungkin dibuang oleh keluarganya, walaupun dia dijual menjadi budak, teman-teman perhatikan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Jangan fokus kepada apa yang kita alami, jangan fokus kepada apa yang kita alami dan itu nggak enak. Mungkin engkau merasa pernah dibuang, ya, engkau mengalami proses kehidupan yang begitu berat, teman-teman. Rasanya mungkin seperti nggak ada harapan. Jangan fokus kepada hal itu, tapi fokuslah kepada siapa yang menyertai engkau, seperti Tuhan menyertai Yusuf. Kita baca sama-sama ciri orang yang disertai, ya. Kita lanjut, masih ayat yang sama, ayat yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seseorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Perhatikan baik-baik. Orang yang disertai oleh Tuhan, maka janji Tuhan adalah ia akan menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Garis bawahi kata selalu, teman-teman. Apapun yang dikerjakannya, Tuhan buat berhasil. Mari sama-sama teman-teman, itu adalah ciri orang yang disertai Tuhan. Jangan fokus kepada apa yang engkau alami, teman-teman, tapi percayalah, waktu engkau disertai Tuhan, engkau akan menerima keberhasilan demi keberhasilan. Ya, ikuti prosesnya, ya, jalani bersama dengan Tuhan, ya, dan engkau harus sadar bahwa engkau punya Tuhan yang menyertai hidupmu, yaitu Roh Kudus yang akan menolong, yang membantu teman-teman semua bisa melewati proses ini untuk mengalami keberhasilan demi keberhasilan. Jangan berhenti pada prosesnya, teman-teman. Jangan patah semangat pada prosesnya. Jangan merasa sendiri dan engkau mau mundur dari proses karena engkau merasa sendiri, teman-teman. Jangan. Hari ini firman mengatakan bahwa engkau nggak sendirian, teman-teman. Engkau punya Tuhan Yesus yang menyertai setiap kita semua. Dan setuju katakan amin. Kita lanjut kepada pasal 39 ayat yang selanjutnya, ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat. Kita baca. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Teman-teman perhatikan baik-baik. Secara akal logika, ini ada suatu hal yang mustahil, teman-teman. Ya, Yusuf ini hanya seorang yang dijual, ya, dan dibeli seperti budak, tetapi dia mendapatkan privilege, mendapatkan promosi dari Tuhan karena dia disertai oleh Tuhan. Dikatakan bahwa Yusuf, ya, boleh melayani Potifar. Kepada Yusuf diberikan kuasa, ya, atas rumahnya dan segala miliknya. Kalau boleh teman-teman dianalogikan, teman-teman, ya, sebuah rumah, ya, kita kasih kunci kita kepada, ya, mungkin, ya, PRT kita, ya, asisten rumah tangga kita, teman-teman, ART kita, ya, kita kasih kunci, ya, artinya kita percaya sama dia dan dia boleh kelola seluruh rumah ini, teman-teman, ya, dia percayakan semuanya, teman-teman, diserahkan, ya, kepada ART. Itu suatu hal yang nggak mungkin atau mustahil. Apa yang mustahil, teman-teman? Tapi tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan, karena waktu dia menyertai kita, teman-teman perhatikan, kita bisa dipromosikan. Yang percaya katakan amin. Seperti Yusuf dipromosikan waktu dia, ya, diberikan kuasa untuk dapat mengelola, ya, segala apa yang dimiliki Potifar. Itulah ciri yang kedua, dipromosi. Yang ketiga, mari sama-sama kita baca ayat yang kelima selanjutnya. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atasnya segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang.
Ciri yang ketiga adalah orang yang disertai Tuhan, diberkatinya itu nggak cuma pribadinya. Yang menikmati berkatnya itu bukan cuma orang yang disertai, tapi lingkungannya juga diberkati. Ya, itu janji Tuhan ya. Waktu Yusuf disertai Tuhan, ya teman-teman, Potifar mengalami hal yang sama, teman-teman. Dia diberkati ya oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang disertai oleh Tuhan. Kita punya penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Semestinya keluarga kita juga diberkati, teman-teman. Semestinya sekolah kita bisa diberkati, kampus kita diberkati, kantor kita diberkati, lingkungan kita diberkati, karena itu adalah janji Tuhan, teman-teman semua. Ya, tapi seringkali teman-teman, ya kita teman-teman, waktu Tuhan sudah menyertai kita, waktu Tuhan ada di dalam hidup kita, ya kita nggak pernah mengizinkan Tuhan untuk Dia bekerja dalam hidup kita. Tapi waktu kita menjalani hidup kita, kita mengalami problem dalam hidup kita, kita mengalami masalah, kita lebih banyak gunakan akal logika kita lebih banyak gunakan kemampuan kita lebih banyak menggunakan skill kita banyak menggunakan mungkin cara pemikiran kita. Guys, teman-teman, hari ini ayo berubah. Teman-teman, kita tahu dan kita sadar bahwa dalam hidup kita, dalam kita ada Tuhan Yesus yang menyertai kita. Izinkanlah Tuhan Yesus, Roh Kudus yang ada dalam diri kita bekerja, memimpin, menuntun setiap kita untuk kita bisa melangkah ya bersama dengan Dia, untuk kita bisa mengalami keberhasilan demi keberhasilan. Dan gak hanya kita yang menerima keberhasilan, tapi lingkungan kita pun juga bisa diberkati. Yang keempat, selanjutnya ayat yang ke-7 sampai ke-8 dikatakan, ya teman-teman, kita tahu ayat ini dikatakan selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Ayat 8, tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuan yang itu, dengan bantuanku tuan itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan ya segala miliknya pada kekuasaanku. Kita tahu akhirnya bahwa walaupun Yusuf digodai nggak cuma sekali, berkali-kali oleh istri dari Potifar ya, tapi dia nggak pernah melakukan dosa. Yang keempat, ciri orang yang disertai Tuhan, dia bisa tahan godaan, dia bisa hidup kudus, teman-teman. Karena apa? Karena bukan dengan dagingnya kita hidup, ya bukan dengan daging kita hidup, tapi kita hidup ya ditolong oleh Roh Kudus, ya seperti ayat yang tadi yang kita baca di awal, ya yang dalam Yohanes pasal ke-14 ayat 16 sampai 17, bahwa di dalam hidup kita ada penolong, ya Roh Kudus menolong hidup kita dalam kelemahan kita. Ya kita lemah dalam daging kita, tapi kita bisa ya tahan godaan. Karena apa? Karena kita ditolong ya oleh Roh Kudus yang menyertai hidup kita. Itu ciri yang keempat. Yang kelima, yang terakhir, ayat yang ke-20, kita tahu bahwa akhirnya Yusuf jatuh ke dalam penjara, masuk ke dalam penjara. Teman-teman, kita tahu bahwa penjara itu bukan suatu hal yang enak, teman-teman. Ya, penjara itu suatu hal yang mungkin menyeramkan, teman-teman. Artinya yang kelima, ayat yang ke-20 sampai ke-23, kita baca sama-sama. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Dan kepala penjara itu tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Ya artinya teman-teman, orang yang disertai Tuhan, ya mungkin aja teman-teman gak selalu dalam kehidupan yang baik-baik aja, tetap mengalami proses seperti Yusuf, teman-teman. Ya dia masuk ke dalam penjara, teman-teman. Tapi ya orang yang disertai oleh Tuhan, walaupun dia mengalami hal yang tidak baik secara daging, tapi dia tetap bisa dibuat berhasil. Apapun keadaannya, apapun yang kau alami, jangan fokus kepada yang engkau alami hari ini, sesuatu hal yang tidak enak, tapi fokuslah kepada siapa yang menyertai kita semua. Sebagai ayat penutup, Yesaya pasal 41 ayat 10 mengatakan, janganlah takut,
sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dikatakan teman-teman, jangan takut. Hari-hari kalau merasa takut dengan masa depanmu, dengan tahun 2021, karena tahun 2020 ini sangat-sangat mungkin menantang bagi hidup kita. Ya, tahun 2020 ini mungkin kita mengalami hal proses yang mungkin sangat-sangat tidak enak, ya, mengalami hal yang mungkin berat bagi hidup kita. Tapi Tuhan mengatakan, firman Tuhan mengatakan, jangan takut. Karena apa? Karena Tuhan menyertai setiap kita selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Teman-teman, kita belajar 5 hal dari firman Tuhan tentang Yusuf. Orangnya disertai Tuhan. Ciri yang pertama, ya teman-teman, dia selalu berhasil dalam pekerjaannya. Ciri yang kedua, teman-teman, dia akan dipromosi, teman-teman, ya. Dia akan dipromosi hidupnya. Yang ketiga, orang yang disertai Tuhan, bukan kitanya aja yang diberkati, tapi lingkungan kita pun juga bisa diberkati. Ada yang keempat, orang yang disertai Tuhan tahan godaan, dia bisa hidup kudus. Dan yang kelima, teman-teman, orang yang disertai Tuhan memang betul tidak kebal akan namanya ujian. Tapi walaupun ujian itu datang ke dalam kehidupan kita, waktu Tuhan menyertai kita, kita bisa melewati hal itu bersama dengan Tuhan, dan kita mengalami keberhasilan demi keberhasilan. Yang setuju katakan amin. Mari sama-sama kita berdoa, kita tutup hari dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Hari ini kita belajar sesuatu, Tuhan, bahwa kami gak sendirian. Kami tahu, Tuhan, bahwa Tuhan beserta dengan setiap kami. We are not alone, You are not alone, but You are with us. Engkau bersama dengan setiap kami, Engkau ada dalam kami, Roh Kudus Engkau sebagai penolong kami yang terus menyertai setiap kami, dan kami percaya janji-janji-Mu Tuhan kami pegang bersama dengan setiap kami, untuk kami bisa mensyukuri apa yang terjadi pada tahun 2020. Proses kehidupan kami yang mungkin gak mudah, tapi kami gak takut untuk kami masuk ke tahun 2021. Karena apa? Karena Tuhan Yesus menyertai setiap hidup kami. We are not alone. Tuhan beserta dengan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat firman-Mu yang begitu luar biasa. Agar firman ini bisa bertumbuh, berbuah, dan bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Mari sama-sama teman-teman, sebelum untuk mengakhiri hari ini, kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi, siap untuk terima berkat daripada Tuhan Yesus. Saat ini, terimalah berkat dari Tuhan, sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa melalui putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kehidupan saudara sekalian dari hari ini sampai kedatangan Tuhan untuk yang kedua kalian, dan bahkan sampai selama-lamanya. Mari sama-sama yang diberkati Tuhan dengan iman, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu. Keep healthy, terus sehat selalu, dan sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Bye semuanya.
Christ was born. Oh, night divine. Oh, night. Oh, night. Oh, night. Yeah, yeah. Oh, night. Ooh. Long lay the world in sin and error, till he appeared, and the song fell its word. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. On your knees, oh, hear the angels' voices. Oh, night divine. Oh, night when Christ was born. Oh, night divine. Oh, night, yeah. Oh, night, yeah, yeah. Oh, night. Oh, night GOC Family, yuk sama-sama kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sama-sama masih boleh merayakan Natal. Kami bersyukur ya Tuhan buat penyertaan-Mu yang sempurna sepanjang tahun ini, hingga kami ada di titik sekarang ini, semuanya karena anugerah-Nya Tuhan. Tuhan, di momen Natal hari ini kami rindu untuk mengingat bahwa Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang selalu beserta kami. Apapun yang kami lakukan dalam hidup kami, kami percaya di situ ada Engkau, ada penyertaan-Mu, dan ada rancangan-Mu yang indah buat setiap kami. Terima kasih buat tahun 2020 ini Tuhan. Biarlah di momen Natal ini terus Engkau berikan damai sejahtera, sukacita untuk kami semua, untuk keluarga kami, bahkan untuk bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, biar kasih-Mu terus memulihkan setiap hati yang terluka, menyembuhkan yang sakit, membebaskan yang terbelenggu ya Tuhan. Dan biarlah menutup tahun ini semakin banyak di antara kami yang boleh menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan Yesus, memasuki tahun yang baru, terus tuntun kami, sertai setiap kami, supaya kami boleh semakin mencerminkan karakter-Mu, kami boleh jadi generasi yang membawa perubahan dan terus berjuang sampai garis akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, makasih udah lahir ke dunia ini, memberikan pengharapan buat setiap kami. Makasih Tuhan, karena udah sayang sama kami semua. Kami mau bilang kami juga sayang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Merry Christmas GOC, selamat Hari Natal, dan selamat menyambut tahun baru 2021. God bless you all. Wah, sudah tidak terasa ya saat ibadah kita sudah cepat sekali Tidak berlalu. terasa kita sudah sampai di penghujung ibadah pada hari ini. Iya, ibarat TPS gue pengen nambah jam lagi tau.
Ya, kita juga terima kasih buat Coach Jeff yang udah memberikan pesannya buat kita semua yang sangat powerful. Ya, tentunya dari pesan Tuhan oleh Coach Jeff pada hari ini kita semua belajar sesuatu, amin. Dan tentunya pada hari ini kita boleh sama-sama ngerasain ibadah yang sangat luar biasa oleh hadirat Tuhan yang begitu kencang di rumah setiap kita masing-masing. Nah teman-teman, sebelum kita mau mengakhiri ibadah kita pada hari ini, ada beberapa pengumuman yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, GOC online service pada minggu depan itu ditiadakan dan digantikan ke kalian bisa menontonnya di YouTube GBI Sunter Mall. Dan yang kedua, untuk ibadah Natal pada tanggal 25 Desember kalian bisa menyaksikan ibadah Natal di YouTube channel di @GBI Kayan 1 Day. Untuk informasi lebih lanjut, kalian boleh pantengin Instagram kita ya di GOC Teens. Oke. Dan yang ketiga, buat kalian yang rindu untuk memberikan persembahan, kalian boleh scan QR code yang tertera di layar kalian sekarang ini. So GOC family, jangan lupa untuk stay healthy, baik secara jasmani Dan rohani. Dan kita juga mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year.